Bab 176 Taipan Perhiasan. Xiao Fan, apakah kamu kembali? Qin Cucu berbicara dengannya di telepon setiap hari, jadi dia secara alami tahu bahwa dia akan kembali ke kota Jiangnan hari ini. Ye Bufan berkata, kami sudah sampai di rumah. Xiao Fan, keluarlah sebentar. Saya ingin Anda membantu saya. Ye Bufan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Qin Cucu berkata, saya punya hal yang sangat penting kliennya sakit dan ingin Anda datang dan memeriksanya. Tidak masalah. Ye Bufan awalnya adalah seorang dokter, jadi dia tidak akan menolak pengobatan, apalagi membantu Qin Cucu. Dia menyapa Ouyang Lan dan kemudian pergi keluar dari restoran. Di gerbang grup Qin Cucu masuk ke dalam Pagani. Ye Bufan berkata, Nona, kita akan pergi kemana? Villa Yundingshan. Ye Bufan menyalakan mobil dan bertanya sambil melaju ke depan, jenis besar apa bisakah Anda menyenangkan Nona Qin untuk menemukan seseorang untuk merawatnya secara pribadi? Anda benar, dia benar-benar orang yang hebat, kata Qin Cucu. Pernahkah Anda mendengar tentang Gao Jiajun dari kota Hong Kong? Ye Bufan berkata, nama itu terdengar familiar. Orang kaya. Qin Cucu berkata, ya, dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir, seorang taipan perhiasan terkenal di Asia. Orang yang ingin ke dokter, kan? Petik 2. Ya, itu dia. Ye Bufan berkata, dengan sumber keuangannya, seharusnya ada banyak dokter yang bergegas untuk merawatnya. Mengapa dia datang ke kota Jiangnan untuk perawatan medis? Qin Cucu berkata, kali ini Gao Jiajun mendapatkannya. Penyakitnya sangat aneh. Dia telah menemui dokter terkenal di seluruh dunia, tetapi tidak mungkin, dan dia bahkan tidak dapat menemukan penyebabnya berasal dari kota Jiangnan. Dia telah berinvestasi di provinsi Jiangnan selama bertahun-tahun, bahkan di kota Jiangnan. Ada sebuah villa di distrik Villa Yundingshan, dan dia kembali untuk tinggal di sana sebentar setiap tahun. Dia percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Karena pengobatan barat tidak memiliki solusi, dia kembali ke Jiangnan untuk berobat. Oh, tanda seru petik 2, perintah Ye Bufan. Mengangguk, apakah seluruh keluargamu mengenal Gao Jiajun? Cucu berkata, kekuatan keluarga Qin di kota Jiangnan baik-baik saja, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Gao Jiajun. Dia adalah orang kaya di kota Hong Kong. Dia terkenal, taipan perhiasan paling kuat di Asia. Kamu Bufan berkata dengan ragu, karena kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik, mengapa kamu berpikir untuk mengajakku menemuinya? Qin Cucu menghela nafas dan berkata, kakek sangat ambisius dan ingin membangun grup Qin kuat. Setelah belajar berita bahwa Gao Jiajun telah kembali ke kota Jiangnan, dia memberi saya dan sepupu saya Qin Guowei pertanyaan ujian. Siapapun yang dapat bekerja sama dengan Gao Jiajun dan membawa perhiasan Qin ke kota Hong Kong akan menjadi anggota baru keluarga Qin. Petik 2. Ye Bufan berkata, jadi kamu ingin lebih dekat dengan Gao Jiajun dengan mentraktirnya. Qin Cucu berkata, bukan hanya aku. Tapi sepupuku juga berpikir begitu, dan dia bisa melakukannya lebih cepat dariku. Orang bijak Xinglin di kota Jiangnan, termasuk Tuan Chao Xinghua dari Baikao Tang, Tuan Lu Huayan dari Istana Xinglin, dan Tuan Lin Pingtao dari Paviliun Huichun. Sekarang Tuan Chao tidak bisa keluar dalam pengasingan, dan dia tidak melihat siapapun kecuali Anda, Tuan Lu Huayan. Suaminya telah meninggal, dan hanya Lin Pingtao yang tersisa, tetapi saudara Tang memimpin tadi malam dan memintanya pergi. Diperkirakan dia akan pergi menemui Gao Jiajun hari ini. Tersenyum, sepertinya kamu tidak punya pilihan sebelum datang kepadaku. Qin Cucu berkata, siapa yang menyuruhmu untuk tidak berada di rumah? Tapi aku tahu bahwa keterampilan medismu lebih baik daripada mereka bertiga. Jangan khawatir, saya pasti bisa menyembuhkan penyakit yang bisa mereka obati. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit buruk. Saat mereka berbicara, mereka pergi ke Yunding Mountain Villa. Dengan bimbingan Qin Cucu, mereka berdua berhenti di depan dari sebuah villa di dekat puncak gunung. Ye Bufan kaget saat mengetahui bahwa villa ini tidak jauh dari villanya yang nomor 1 dan nomor 2 di Gunung Yunding. Ternyata kedua keluarga itu bertetangga.
Di saat yang sama, kita juga bisa melihat pengaruh Gao Jiajun di kota Jiangnan. Anda harus tahu bahwa nomor 1 adalah villa yang dipesan oleh keluarga He. Mampu membeli nomor 2 jelas merupakan simbol identitas dan status. Kedua orang itu memarkir mobil di tempat parkir dan berjalan menuju pintu. Qin Cucu berkata kepada pengawal di depan pintu, "Saya Qin Cucu dari grup Qin. Saya ingin bertemu Tuan Gao." Petik 2. Pengawal itu berkata ke dalam. Setelah pengarahan, Qin Cucu dan Ye Bufan diizinkan masuk. Kedua orang itu memasuki lobi villa dan disambut oleh seorang wanita berusia 30-an. Meski usia wanita ini sedikit lebih tua, namun ia memang sangat cantik. Diperkirakan kecantikannya di masa mudanya tidak akan kalah dengan Qin Cucu, namun dagunya terangkat tinggi, dengan raut kebanggaan di wajahnya. Wanita ini adalah istri Gao Jiajun, Qiao Lina. Setelah melihatnya, Qin Cucu melangkah maju dan berkata, "Halo, Nyonya Gao." "Halo, Nona Qin." Dan keduanya dia memegang bahunya hanya dengan satu tangan, tidak menunjukkan niat untuk berjabat tangan dengan Qin Cucu. Terlihat dari ekspresi dan nada suaranya bahwa wanita ini memiliki rasa superioritas di hatinya dan sama sekali tidak menganggap serius Qin Cucu dan Ye Bufan. Qin Cucu datang untuk meminta kerjasama, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan sikap Jolina dan berkata, "Nyonya Gao, saya mendengar Tuan Gao sakit, jadi saya secara khusus mengundang Dr. Ye untuk merawat Tuan Gao." Ekspresi Jolina sedikit melembut, berkata, "Nona Qin tertarik, ikutlah denganku." Setelah itu, dia memimpin jalan dan membawa Ye Bufan dan Qin Cucu ke kamar di sebelah mereka. Setelah memasuki pintu, Ye Bufan melihat bahwa itu adalah ruang tamu kecil yang dipenuhi kaligrafi dan lukisan terkenal serta berbagai porselen antik, setiap bagiannya tampak berharga. Duduk di sofa di ruang tamu adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an. Meskipun dia duduk di sana, dia terlihat sangat tinggi. Jika dia berdiri, tingginya setidaknya 1,9 meter. Dia adalah Gao Jiajun, taipan perhiasan terkenal di kota Hong Kong. Saat ini dia sedang mengerutkan kening, wajahnya sedikit pucat, dan dia mengusap perutnya dengan satu tangan. Di kedua sisi pria parubaya itu, 7 atau 8 pengawal dan asisten menunggu dengan hati-hati. Qiao Lina menghampiri Gao Jiajun dan berkata, "Sayangku, Nona Qin ada di sini. Dia bilang dia mengundang dokter untuk merawatmu." Gao Jiajun mengangkat kepalanya dan menatap Qin Cucu, dan secara otomatis mengabaikan Ye Bufan di sebelahnya, berpikir bahwa dia mengikutinya. "Nona Qin, terima kasih atas masalahnya." Jolina berkata, "Nona Qin, di mana dokter yang Anda undang? Kapan dia akan datang?" Qin Cucu buru-buru memperkenalkan Ye Bufan kepada mereka berdua, "Tuan Gao, Nyonya Gao, ini Ye Bufan Ye dokter." Ketika dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah dokter yang datang untuk merawat Gao Jiajun, wajah Qiao Lina segera menjadi gelap dan dia berkata dengan sedih, "Mes. Bisakah dokter muda seperti itu mengobati penyakit?" Sebagai perbandingan, Gao Jiajun lebih baik hati daripada Qiao Lina, tetapi dia juga berkata, "Nona Qin, mungkin Anda tidak mengerti, saya datang ke kota Jiangnan untuk melihat pengobatan tradisional Tiongkok, bukan pengobatan Barat." Qin Cucu berkata dengan sedikit malu, "Tuan Gao, Dr. Ye adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok." Bahkan wajah Gao Jiajun menjadi gelap, "Nona Qin, apakah Anda bercanda Tuan Gao?" Tidak heran dia tidak senang, jika Ye Bufan adalah seorang dokter pengobatan Barat, itu tidak adil, tetapi jika Anda mengatakan dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dia masih terlalu muda. Menurutnya, mencari dokter pengobatan Tiongkok yang masih muda untuk merawatnya jelas tidak menghormatinya. Bab 177 masuk daftar hitam. "Tuan Gao, Nyonya Gao, Anda salah paham. Ini benar-benar bukan lelucon." Qin Cucu buru-buru menjelaskan, "Sebenarnya, Dr. Ye. Dia hendak memamerkan pencapaian cemerlang Ye Bufan, tapi," kata Jolina, dengan tidak sabar. Dia berkata, "Baiklah, Nona Qin, tubuh suamiku sangat berharga, dan dia tidak dapat dijadikan kelinci percobaan hanya dengan menyewa dokter. Pergilah, dan jangan pernah datang ke keluarga Gao kita lagi."
Petik 2 petik 2. Qin Cucu sedikit bingung. Kata-kata Jolina tidak hanya mengusirnya, tetapi juga mengeluarkan perintah pelarangan terhadap mereka. Dengan cara ini, dia benar-benar tersingkir dari persaingan dengan Qin Guowei. Saat ini, pintu terbuka, dan kapten pengawal masuk bersama 2 orang lagi. Yang di depan adalah Qin Guowei, tuan muda tertua dari keluarga Qin, diikuti oleh seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan rambut putih. Pria tua itu tampak berusia lebih dari 70 tahun, tetapi dia sangat energik. Dia memiliki rambut beruban dan wajah kekanak-kanakan. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memegang kotak obat di tangannya. Dia adalah salah satu dari 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok di kota Jiangnan, Lin Pingtao, kepala paviliun Huichun. Ketika Qin Guowei memasuki pintu dan melihat Qin Cucu, dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyapa, tapi melangkah maju dan berkata kepada Gao Jiajun dan Qiao Lina, "Tuan Gao, Nyonya Gao, ini Qin Guowei dari keluarga Qin. Saya mendengar bahwa Tuan Gao merasa tidak enak badan, jadi dia mengundang secara khusus Tuan Lin dari paviliun Huichun menemui Tuan Gao." Gao Jiajun dan Qiao Lina melihat ke arah Lin Pingtao. Dilihat dari penampilannya, dia ratusan kali lebih baik dari Ye Bufan. Ekspresi kedua orang tersebut semakin melembut. Menurut pendapat mereka, seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang cakap seharusnya berpenampilan seperti ini, bukan seorang pria muda yang tidak memiliki rambut sama sekali. Qiao Lina berkata, "Tuan Qin, tampaknya Anda benar-benar prihatin dengan penyakit suami saya. Ini tidak seperti beberapa orang yang hanya menemui dokter dan datang menemuinya. Itu hanya lelucon." Bufan dan Qin Cucu. Baru kemudian Qin Guowei melihatnya dengan jelas, dan berkata dengan wajah bercanda, "Bukankah ini Cucu, kamu juga ada di sini?" Sebagai sepupu, saya harus mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Tubuh Tuan Gao sangat berharga, bagaimana Anda bisa menemukan seseorang yang belum lulus? Betapa tidak bertanggung jawabnya siswa datang ke sini untuk merawat orang lain. Jika ada yang salah dengan perawatan Tuan Gao, keluarga Qin kami tidak mampu menanggungnya. Wajah Qiao Lina menjadi lebih jelek. "Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Siapa siswa yang belum lulus?" Qin Guowei menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, "Itu dia bahkan belum lulus. Dia bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis." Lin Pingtao mendengus dingin dan segera memalingkan wajahnya ke jendela, wajahnya penuh penghinaan, seolah memalukan berdiri bersama orang seperti itu. Qiao Lin menjadi semakin marah dan berteriak, "Qin Cucu, apa maksudmu dengan meminta dokter bertelanjang kaki untuk merawat suamiku? Tahukah kamu bahwa ini adalah pembunuhan?" Qin Cucu dengan cepat menjelaskan, "Nyonya Gao, sungguh. Bukan seperti ini." Petik 2. Oke. Berhenti bicara. Mulai hari ini, keluarga Gao kami tidak akan menjalin kerja sama bisnis apapun dengan Anda, dan Anda tidak diterima. Anda tidak akan pernah diizinkan untuk mengambil langkah maju. Kata Qiao Lina. Wan melambai kepada kapten pengawal di sebelahnya, "Usir mereka keluar." Meskipun Gao Jiajun tetap diam, tidak keberatan berarti menyetujui, dan tidak berbicara adalah dukungan terbesar bagi istrinya. Kapten pengawal berjalan ke arah mereka dan berkata tanpa basa-basi, "Kalian berdua, silakan keluar." Qin Cucu menghela nafas, "Ayo pergi." Dia datang terburu-buru hari ini dan mengabaikan poin penting, yaitu, dia percaya pada Ye luar biasa, tapi yang lain tidak percaya. Ye Bufan tersenyum sinis. Dia baru saja melihat masalah fisik Gao Jiajun. Dia akan menjelaskannya kepada pihak lain, dan dia juga bisa mengobatinya. Melihat sikap luar biasa pasangan ini, saya langsung mengurungkan niat tersebut. Karena sebagian orang terbiasa menyendiri dan sombong, lebih baik menunggu sampai mereka tersungkur dan mengemis. "Tuan Gao, harap ingat apa yang saya, Ye Bufan, katakan. Anda hanya merasakan sakit di perut bagian bawah sekarang. Setelah 3 hari, Anda akan mulai merasakan sakit di hati Anda. Setelah 7 hari, itu akan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Setelah 10 hari, kamu akan muntah darah. Setelah setengah bulan, kamu akan mati kehabisan darah.
Dan hanya kamu yang bisa menyembuhkan penyakit ini, tidak ada orang lain yang bisa. Jika kamu ingin hidup, bawa saja istrimu dan berlutut untuk memohon padaku. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Qin Cucu dan berbalik padanya tanpa melihat ke belakang. Pergi keluar pintu. Brengsek, apa-apaan ini, kamu berani mengutuk suamiku. Jolina kembali sadar dan menjadi marah. Dia mengambil cangkir teh keramik yang halus dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Seolah-olah dia masih belum merasa lega, dia berteriak kepada kapten pengawal. Itu lagi, Qiao Fei, pergi dan beri anak itu pelajaran sekarang karena beraninya kamu mengutuk suamiku. Ya, Nyonya. Dia berbalik dan berlari menuju pintu. Tunggu sebentar. Gao Jiajun menghentikan Qiao Fei dan berkata kepada Qiao Lina. Oke, tidak perlu berdebat dengan dua anak muda yang tidak tahu apa sebutan mereka. Itu tidak sopan. Di masa depan, saja tambahkan mereka ke daftar hitam keluarga Gao kami, keluarga Gao tidak akan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Mendengar percakapan di antara keduanya, Qin Guowei merasa sangat gembira. Pernyataan Gao Jiajun berarti dia telah sepenuhnya memutuskan kesempatan untuk bekerja sama Qin Cucu, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan kakeknya. Tidak ada keraguan bahwa dia akan memenangkan penilaian ini. Meski begitu, ia tak lupa mendiskreditkan Qin Cucu lagi, lalu berkata, Tuan Gao, Nyonya Gao, atas nama sepupu saya dan seluruh keluarga, saya minta maaf kepada Anda. Apa yang dilakukan Cucu memang agak berlebihan. Tapi, tolong maafkan aku. Setelah beberapa saat, ada alasan mengapa Cucu melakukan ini. Dia dan Ye Bufan sedang menjalin hubungan cinta anak itu, jadi dia bingung sejenak. Kata-katanya, sepertinya dia membela Qin Cucu, tapi sebenarnya dia menggambarkan pihak lain sebagai wanita tanpa otak sama sekali. Gao Jiajun melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, biarkan masalah ini berlalu. Saya, Gao Jiajun, tidak mampu berdebat dengan dua anak. Tuan Gao masih murah hati. Gao, saya mengundang Paviliun Huichun kali ini. Tuan Lin ada di sini untuk merawat Anda, dan saya akan memastikan penyakit Anda sembuh. Gao Jiajun mengangguk, saya akan merepotkan Anda, Tuan Lin. Lin Pingtao meletakkan kotak obat di tangannya, berjalan ke arah Gao Jiajun, dan mulai mendiagnosis denyut nadinya. Butuh waktu 3 menit penuh baginya untuk menarik kembali tangan kanannya. Jolina bertanya, Dr. Lin, bagaimana penyakit suami saya? Dan dia baik-baik saja dalam 3 hari. Petik 2. Gao Jiajun mengerutkan kening, Tuan Lin, sejujurnya, saya juga melihat pengobatan Tiongkok ketika saya berada di kota Hong Kong, dan itu konsisten dengan angin dan dingin dari luar, tapi tidak ada pengaruhnya. Lin Pingtao berkata dengan wajah bangga, Tuan dalam hal pengobatan tradisional Tiongkok, hanya 3 poin untuk dapat mendeteksi gejalanya. Mungkin pihak lain juga melihat bahwa Anda menderita sindrom flu, tetapi pengobatannya jelas tidak sebaik saya. Gao Jiajun berpikir itu benar. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, jika Tuan Lin bisa menyembuhkan penyakit saya penyakitnya, Tuan Gao akan sangat berterima kasih. Dia menoleh ke Qin Guowei dan berkata, jika Tuan Gao dapat disembuhkan, adik laki-laki Qin akan menjadi satu-satunya di kota Jiangnan mulai sekarang. Mitra, Qin Guowei dan Lin Pingtao dipenuhi dengan ekstasi. Mereka mampu menjalin hubungan dengan Gao Jiajun. Bab 178 hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Qin Cucu meninggalkan keluarga Gao dan masuk ke dalam mobil. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Fan, aku minta maaf. Kali ini dia membawa Ye Bufan ke dokter, tapi dia tidak menganggapnya serius dan malah dipukuli. Saya merasa sangat malu. Maaf, mengapa kamu meminta maaf? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, saya tidak menderita kerugian apapun, keluarga Gao lah yang menderita. Cucu menghela nafas lega, lalu berkata, sekarang aku akhirnya tahu apa artinya menilai orang dari penampilan mereka. Sayangnya Gao Jiajun masih menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Hong Kong, tapi dia sangat bodoh. Sedikit rendah. Kali ini dia diusir oleh Gao Jiajun, yang berarti dia kehilangan semua harapan untuk bekerja sama, dan dia kalah dalam persaingan dengan Qin Guowei.
Ye Bufan meliriknya dan berkata, ada apa? Apakah kamu merasa tidak ingin kalah dari Qin Guowei seperti ini? Qin Cucu mengangguk, masih diam. Ye Bufan berkata, apakah Anda begitu peduli dengan posisi presiden keluarga Qin? Saya tidak peduli apakah presiden bukan presiden, tapi saya tidak mau kalah dari Qin Guowei. Berkata, dia hanya beberapa bulan lebih tua dariku. Saat tumbuh dewasa, aku selalu ingin menjadi lebih baik darinya dalam segala hal yang kulakukan. Tapi hanya karena dia masih kecil, kakek dan nenekku sangat mencintainya dan selalu bisa melihat kesuksesannya tapi bukan kegagalannya. Jadi saya sangat ogah-ogahan melakukannya, saya selalu ingin membuktikan kemampuan saya. Bisa atau tidaknya saya menjadi presiden itu tidak penting, yang penting saya tidak mau kalah dari dia. Ye Bufan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama kamu mau, Presiden grup Qin pasti akan menjadi milikmu. Kepada Qin Guowei dalam kerjasama dengan keluarga Gao. Qin Cucu menggelengkan kepalanya. Menurutnya, ini hanyalah hal yang tidak berarti, kenyamanan. Jangan khawatir, kamu tidak kalah sama sekali. Ye Bufan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Lin Pingtao tidak dapat menyembuhkan penyakit Gao Jiajun. Bukan saja dia tidak dapat menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya, kecuali aku. Qin Cucu melihatnya, dia berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Bufan berkata, tentu saja, tunggu saja. Dalam setengah bulan, keluarga Gao akan datang dan memohon padamu untuk menjadi presiden grup Qin. Bagus sekali. Qin Cucu sangat percaya pada keterampilan medisnya dan tidak meragukan kata-katanya. Ye Bufan berhenti melanjutkan topik ini dan berkata, berapa banyak istri yang dimiliki Gao Jiajun? Apakah Jolina adalah istri aslinya? Qin Cucu berkata, Gao Jiajun berbeda dari orang kaya lainnya. Banyak orang di Hong Kong memiliki 3 istri dan 4 selir. Tapi dia hanya ada istri seperti itu. Dia membuat banyak persiapan untuk kerja sama ini, termasuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi pribadi Gao Jiajun, proses menghasilkan banyak uang, dan kesukaannya. Ye Bufan berkata, mengapa? Apakah Jolina memiliki latar belakang keluarga yang istimewa? Tidak, dia hanyalah seorang wanita dari keluarga yang sangat biasa. Dia melejit setelah menikah dengan Gao Jiajun, sarkastik dan perbedaan usia antara keduanya sangat besar. Bagaimana dia bisa menjadi istri Gao Jiajun? Dia juga tahu sedikit tentang masyarakat kelas atas. Konon wanita tanpa latar belakang seperti Qiaolina hanya akan menjadi kekasih dan simpanan, paling-paling ya, sangat sulit untuk menjadi istri kepala. Ceritanya panjang, dan kita harus mulai dengan sejarah kekayaan Gao Jiajun. Ye Bufan tidak khawatir dan memperlambat mobilnya, dan Qin Cucu mulai berbicara. Gao Jiajun berasal dari kota Jiangnan. Dia datang ke kota Hong Kong sendirian sekitar 20 tahun yang lalu. Dia memiliki pikiran yang fleksibel dan kebugaran fisik yang baik. Dia dengan cepat menjadi pengawal Li Hongkun, kepala keluarga Li di kota Hong Kong. Di usia 20-an, dalam perampokan mengejutkan yang mengejutkan Tiongkok 2 tahun lalu, para perampok menggunakan pendekatan 2 arah, menargetkan 2 sasaran, satu adalah Li Hongkun, dan yang lainnya adalah Li Ziqian, putra sulung Li. Hongkun hanyalah pengawal biasa, namun di sini. Dalam kejadian ini, ia bertindak dengan tenang dan berani, menyelamatkan Li Hongkun dan memblokir pisau untuknya jumlah terbesar sejauh ini. Setelah kejadian ini, semuanya tampak kembali damai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Gao Jiajun dihargai oleh Li Hongkun dan dipromosikan olehnya. Dia dengan cepat mengumpulkan reputasinya sendiri. Dengan modal aslinya, dia menjadi taipan perhiasan di Hong Kong. Oh! Tanda seru petik 2. Ye Bufan berkata, tapi apa hubungannya ini dengan Qiaolina? Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Menurut rumor yang beredar, Gao Jiajun terluka parah dalam pertarungan dengan para perampok. Meskipun fungsi kejantanannya tidak terpengaruh, akibat akhirnya adalah hilangnya kesuburan lebih kaya, tetapi dia tidak pernah memiliki miliknya sendiri. Untuk jangka waktu tertentu, dia memfokuskan sebagian besar energinya untuk mencari perawatan medis, dan dia juga menemukan banyak gadis cantik sebagai kekasih. Saat itu,
Jolina adalah salah satunya. Jolina tiba-tiba hamil. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, Gao Jiajun sangat gembira. Dia langsung mendaftarkan pernikahannya dengannya, menikahinya sebagai istrinya, dan menyayanginya dengan segala cara agak menyebalkan. Jika dia bukan istri Gao Jiajun, dia pasti sudah lama menyerahkannya. Pria itu tenggelam ke dalam sungai. Mendengar ini, Ye Bufan tersenyum tipis. Dia baru saja mengamati Gao Jiajun, tubuh dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa meridian terluka di perut bagian bawah, yang merupakan alasan ketidaksuburannya. Meridian ini belum diperbaiki hingga saat ini, dan masih mandul, artinya anak tersebut sama sekali bukan miliknya, dan Gao Jiajun telah ditipu. Dia berkata, Gao Jiajun benar-benar percaya bahwa anak itu adalah miliknya. Qin Cucu berkata, tentu saja tidak sesederhana itu. Semua orang kaya ini harus melakukan tes DNA ketika mereka melahirkan seorang anak. Gao Jiajun juga mengambil tes tersebut, anak laki-laki untuk tes DNA pada waktu itu. Hasilnya dia adalah putranya. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak tahu informasi tersembunyi apa yang ada, dia yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang tes DNA ini. Tes DNA Gao Jiajun tubuh tidak mampu melahirkan sama sekali. Dia tidak menceritakan masalah ini karena tidak ada hubungannya dengan dia. Ada ribuan pria di dunia yang diperkosa, dan pastinya tidak sedikit yang membesarkan anak laki-laki untuk orang lain, tidak terkecuali Gao Jiajun. Qin Cucu menambahkan, seperti kata pepatah, ibu sepadan dengan harga putranya. Sejak itu, Qiaolina tiba-tiba berubah dari seekor ayam menjadi burung phoenix. Dengan bantuan Gao Jiajun, dia sekarang mengendalikan hampir setengah dari keluarga Gao. Ye Bufan berkata, tidak. Berbicara tentang keluarga Gao, kamu ingin pergi kemana? Qin Cucu berkata, aku belum makan apapun di siang hari, ayo kita makan. Kudengar restoran barat baru telah dibuka, baru-baru ini, ayo pergi ke sana dan mencobanya. Oke, Ye Bufan mengikuti instruksi Qin Cucu dan mengendarai mobil ke pintu restoran barat bernama Wells. Begitu mereka turun dari mobil, mereka melihat dua pria berjalan dari sisi berlawanan. Pemimpinnya tersenyum tipis pada Qin Cucu, Cucu, saya kembali, kamu baik-baik saja. Bab 179, Sayang Masa Kecil. Qin Cucu mendongak dan melihat bahwa pria yang muncul di depannya mengenakan setelan jas, berambut pendek, tampan, dan tampaknya memiliki temperamen yang luar biasa. Di saat yang sama, Ye Bufan juga melirik pria itu dan merasakan sedikit gerakan di dalam hatinya. Seniman bela diri tingkat Huang Tengah tidak jauh berbeda dengan He Suang-Suang dalam hal kultivasi. Pria itu tersenyum sedikit lagi, menunjukkan gigi putihnya, Cucu, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan kamu masih sangat cantik. Mu Gaofeng, kapan kamu kembali? Qin Cucu tampak terkejut. Dia sangat akrab dengan pria di depannya, dan hubungan kedua keluarga juga baik. Namun kemudian, Mu Gaofeng melalui jalur khusus dan masuk ke Departemen Khusus Tiongkok, Dinas Rahasia. Sejak itu, tidak ada kabar. Mu Gaofeng tersenyum sedikit, tidak menyembunyikan kekaguman di matanya, saya kembali kali ini hanya untuk Anda, dan saya akan tinggal di kota Jiangnan mulai sekarang. Kaptenmu sekarang adalah Kapten Brigade Jiangnan dari intelijen khusus kami Biro. Awalnya dia bisa pergi ke kota yang lebih baik, tetapi untuk Nona Cucu, dia berinisiatif untuk kembali ke kota Jiangnan. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mengikuti Mu Gaofeng, yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia adalah Mu Gao Guanchao, wakil Feng, juga merupakan orang kepercayaannya. Guanchao melanjutkan, Nona Cucu, kaptenmu sering menyebut Anda dengan saya, dan sering kali diam-diam tersenyum melihat foto Anda, yang telah saya lihat beberapa kali. Dia telah menolak banyak pelamar untuk Anda selama bertahun-tahun, dan sekarang dia sangat tergila-gila. Di sana tidak banyak laki-laki yang tersisa. Jika kamu ingin segera menyelesaikan hubungan, jadilah adik iparku, agar kaptenmu tidak bisa memikirkan makanan setiap hari kata Chow, tapi tidak ada rasa bersalah di matanya. Setelah itu, dia berkata kepada Qin Cucu, Cucu,
izinkan saya memperkenalkan, ini wakil saya Guan Chao. Guan Chao berteriak kooperatif, halo, kakak ipar. Wajah Qin Cucu dengan cepat menjadi gelap, meskipun dengan wajah Mu Gaofeng mereka memiliki hubungan yang baik, tapi paling-paling mereka hanya bisa dianggap sebagai teman. Saya tidak pernah memikirkan tentang hubungan antara pria dan wanita. Saat ini, Guan Chao memanggil adik iparnya di depan Ye Bufan, yang membuatnya sangat marah. Aku diam-diam melirik ke arah Ye Bufan dan melihat ekspresinya tenang dan tidak marah, jadi aku merasa lega. Qin Cucu menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Mu Gaofeng, saya pikir kamu mungkin salah paham. Kami hanya berteman, tidak seperti yang kamu pikirkan sama sekali. Ekspresi Mu Gaofeng sedikit berubah, lalu dia berkata, Cucu, aku tahu ini agak mendadak bagimu, tapi aku sungguh-sungguh. Petik 2. Oke, jangan bicarakan ini. Aku sudah punya seseorang yang kusuka, kata Qin Cucu sambil memegang lengan Ye Bufan. Izinkan aku memperkenalkanmu, ini adalah pacarku Ye Bufan. Mereka berdua baru saja turun dari mobil. Mu Gaofeng mengira Ye Bufan hanyalah sopir Qin Cucu dan tidak menganggapnya serius. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah pacarnya, ekspresinya langsung berubah dingin. Guan Chao berteriak dengan marah, Nona Cucu, bagaimana kamu bisa menemukan pacar? Apakah kamu layak menjadi kaptenmu? Lalu dia menatap Ye Bufan dengan marah, bagaimana orang seperti itu bisa seperti rasio kaptenmu? Ketahuilah bahwa kaptenmu adalah kapten termuda dari Biro Intelijen Khusus. Dia akan dipromosikan di masa depan dan masa depannya tidak terbatas. Ye Bufan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mu Gaofeng. Saya tumbuh bersama Cucu. Kami adalah kekasih masa kecil. Qin Cucu berkata, jangan bicara omong kosong. Kami baru saja tumbuh bersama, tapi kami tidak ada hubungannya dengan kekasih masa kecil kami. Mu Gaofeng mengabaikan Qin Cucu dan terus berkata kepada Ye Bufan, saya tidak akan bertanya apa pekerjaanmu, karena itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak peduli apapun bidang pekerjaanmu, kamu pasti tidak sebaik saya. Jadi saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Cucu secepat mungkin. Ye Bufan melirik pria sombong ini dan berkata dengan nada menggoda, apakah kamu hebat? Mengapa saya tidak melihatnya? Jangan menyerah. Apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Sudah kubilang, ini meminta penghinaan. Mu Gaofeng mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, dalam hal latar belakang keluarga, saya adalah satu-satunya pewaris keluargamu. Dalam hal identitas dan status, saya adalah Kapten Brigade Jiangnan dari Dinas Rahasia. Peraturan setempat telah tidak ada efek mengikat pada saya. Petik 2. Ye Bufan mengangguk dan berkata dengan kooperatif, kedengarannya sangat kuat. Petik 2. Mu Gaofeng berkata, selama Anda tahu, berhentilah secara sukarela sesegera mungkin. Jangan katakan apapun tentang persaingan yang sehat, karena Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya. Ye Bufan menghela nafas, memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, aku juga tahu bahwa aku tidak sebaik kamu, dan aku juga ingin meninggalkan Cucu, tapi tidak mungkin. Dia hanya menyukaiku. Dia mengejarku sepanjang hari, dan dia tidak bisa menyingkirkanku meskipun dia menginginkannya. Petik 2. Kamu, kenapa Mu Gaofeng tidak bisa mendengarnya? Orang ini hanya memelototinya. Oke, berhentilah membuat masalah. Qin Cucu memegang lengan Ye Bufan dan berkata, Mu Gaofeng, apa yang kamu lakukan, apakah kamu baik atau tidak ada hubungannya denganku. Xiao Fan benar, aku hanya menyukainya dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Di mataku, dia 2 kali lebih baik darimu, jadi menyerah saja pada ide ini. Setelah mengatakan itu, dia menarik Ye Bufan dan berjalan ke restoran barat. Ye Bufan berbalik, merentangkan tangannya ke Mu Gaofeng, dan berkata dengan bercanda, lihat, tidak mungkin, Cucu begitu menempel padaku, dan dia bisa jangan singkirkan dia meskipun dia menginginkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan besarnya untuk memegang pinggang ramping Qin Cucu, dan mereka berdua berjalan ke restoran dengan manis. Orang ini jelas ada di sini untuk memburu dirinya sendiri, dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu.
Mu Gaofeng berdiri di belakangnya, urat di dahinya menonjol karena marah, tinjunya terkepal, dan wajahnya begitu muram hingga dia bisa meneteskan air. Kapten, apakah Anda ingin saya pergi ke sana dan memberi pelajaran pada anak itu? Petik 2. Tidak dibutuhkan. Mu Gaofeng menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu melepaskan tinjunya yang terkepal, berbalik dan memasuki kendaraan off-road hijau militer di sebelahnya. Guan Chao mengikutinya dan masuk ke dalam mobil, dan berkata dengan marah, "Kapten, haruskah kita melupakannya begitu saja?" Tentu saja tidak. Tidak ada yang bisa mencuri wanita dariku. Mu Gaofeng berkata, tetapi jika saya bertindak gegabah, itu akan mempengaruhi kesan cucu terhadap saya. Yang terpenting sekarang adalah memenangkan hati cucu. Merawat anak itu adalah hal kedua. Saya bisa melakukannya kapan saja, saya bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Kaptennya benar. Guan Chao berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton. Mu Gaofeng berkata, kamu harus memeriksa dulu apa asal-usul anak itu. Petik 2. Baik, Kapten. Dengan kemampuan Biro Intelijen Khusus, informasi Ye Bufan segera diperiksa. 10 menit kemudian, Guan Chao mengambil setumpuk informasi dan berkata, Kapten, orang itu hanyalah mahasiswa Universitas Kedokteran Jiangnan, tidak ada yang salah dengan dia. Namun, dia telah menyembuhkan beberapa pasien penting baru-baru ini, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga He, keluarga Tang, dan bahkan Wang Jianfeng dari kantor polisi. Awalnya, dengan kemampuan Biro Intelijen Khusus, jika penyelidikan lebih detail, lebih banyak informasi yang bisa digali. Tapi dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan, berpikir bahwa informasi langsung yang diperoleh sudah cukup. Bab 180 Kelompok Tentara Bayaran Kobra. Mu Gaofeng berkata dengan ekspresi muram, saya tidak menyangka anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi ini masih jauh dari cukup. Dia tidak dapat dibandingkan dengan saya. Guan Chao berkata, ya, suatu tempat adalah tempat setelahnya semua. Dengan jenis spesial kami departemen ini tidak ada bandingannya. Sayang sekali nona cucu telah ditipu oleh anak itu dan tidak mengetahui keunggulan kaptennya. Mu Gaofeng berkata, mudah saja, biarkan cucu melihat keunggulan saya. Petik 2. Guan Chao berkata, Kapten, apakah Anda sudah punya rencana? Tentu saja, bagaimana masalah sepele seperti itu bisa begitu sulit bagiku? Mu Gaofeng berkata, cara tercepat untuk membuat wanita jatuh cinta adalah menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Kita bisa menciptakan beberapa situasi, biarkan cucu melihat bahwa hanya aku yang bisa menyelamatkannya saat dia dalam bahaya, dan pria cantik itu tidak berguna. Chao berkata, ini metode yang bagus, saya akan segera pergi. Atur beberapa gangster. Mu Gaofeng berkata, gangster tidak bisa melakukannya. Jika Anda ingin melakukannya, buatlah lebih besar. Jika tidak, kita bisa menyelesaikannya masalahnya hanya dengan menelepon polisi. Guan Chao berkata dengan bingung, Kapten. Apa maksudmu? Mu Gaofeng berkata, pilih beberapa orang elit kita untuk berpura-pura menjadi perampok dan menculik Qin Cucu. Lalu saya akan datang keluar untuk menyelamatkannya. Guan Chao berkata, Kapten, ini dia. Apakah ini terlalu besar? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Mu Gaofeng berkata dengan acuh tak acuh, apapun yang terjadi, saya telah mengatakan bahwa saya harus membuatnya lebih besar, kalau tidak, saya tidak akan bisa menunjukkan kemampuan saya sama sekali. Titik. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Jangan lupa, saya memiliki keputusan akhir di area seluas 3 hektar di kota Jiangnan. Saya Direktur Biro Intelijen Khusus. Jika ada masalah, majikan saya akan ada di sana. Petik 2. Dia bisa menjadi kepala departemen kota di usia muda, dengan kemampuan dan latar belakang. Memikirkan guru Mu Gaofeng, Guan Chao tidak berkata apa-apa, mengangguk dan berkata, oke, saya akan mengatur tenaganya sekarang. Mu Gaofeng berkata, beritahu kami orang-orang untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, dan jangan saat saya tunjukkan naik, biarkan mereka menyerangku dengan seluruh kekuatan mereka.
Jangan biarkan cucu melihat kekurangannya. Guan Chao berkata dengan ragu-ragu, Kapten, apakah ini mungkin? Mu Gaofeng berkata dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan bangga, tidak ada kemungkinan. Mereka masih bisa melukai saya dalam 2 serangan itu. Jangan lupa bahwa saya adalah prajurit tingkat Huang. Guan Chao berkata, baiklah, saya akan memberitahu mereka seolah-olah mereka tidak mengenal Anda. Ketika saatnya tiba, Anda harus berusaha sekuat tenaga dan memperlakukan diri Anda sepenuhnya sebagai perampok. Petik 2. Benar, semakin realistis semakin baik, kata Mu Gaofeng lagi, ingatlah untuk menyamar dan jangan memperlihatkan wajah aslimu. Jangan tertipu. Ternyata dia salah satu dari kita. Saya tahu, Kapten. Guan Chao menyetujui, dan kemudian pergi mengatur tenaga. Ada ekspresi bangga di wajah Mu Gaofeng, nak, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu masih jauh. Ye Bufan dan Qin Cucu makan di restoran, dan mereka pergi bersama menjelang senja keluar. Dia berkata, mau kemana? Apakah kamu akan pulang? Qin Cucu berkata, bagaimana saya bisa memiliki kehidupan yang baik? Saya kehabisan waktu sehari dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya harus kembali dan bekerja lembur. Ye Bufan berkata, oke, saya akan mengantarmu kembali. Dia mengantar Qin Cucu ke gedung grup Qin, dan kemudian kembali ke restoran Sui Jiangnan. Di sebuah bangunan yang belum selesai di pinggiran kota Jiangnan, selusin orang berpakaian hitam sedang duduk-duduk sambil makan malam. Makan malamnya sangat sederhana, hanya memasak makanan seperti ayam panggang dan bebek, namun orang-orang ini memakannya dengan lahap. Seorang pria kekar berkata sambil mengunyah kaki ayam, Huaxia adalah tempat yang bagus. Makanan di sini sangat enak. Dibandingkan dengan makanan di sini, yang kita makan sebelumnya hanyalah makanan babi. Di sebelahnya, seorang pria yang sedang memegang kaki babi dan mengunyah berkata, ya, saya tidak pernah mengira kaki babi bisa begitu lezat. Ini hanyalah kelezatan di dunia. Alangkah baiknya jika kita bisa selalu tinggal di sini, di Tiongkok. Jangan pernah memikirkannya. Kami akan segera kembali ke Asia Tenggara setelah menyelesaikan perintah ini. Tiongkok dikenal sebagai tanah terlarang bagi tentara bayaran dan tidak cocok bagi kami untuk berpindah-pindah dalam waktu lama. Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya berkacamata. Dia terdengar sopan, tetapi nadanya menunjukkan keagungan yang tak ada habisnya. Orang-orang ini berasal dari kelompok tentara bayaran Kobra di Asia Tenggara. Pria parubaya berkacamata ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Tidak ada yang tahu namanya kecuali nama panggilannya adalah Kobra. Dia menambahkan, jika majikan tidak menaikkan komisi 5 kali ini, kami tidak akan bisa mengambil risiko. Bahkan jika kami menyelesaikan pesanan ini, kami akan segera meninggalkan Tiongkok dan kami tidak boleh tinggal di sini selama beberapa waktu, lama sekali. Pria botak di sebelahnya berkata, saudaraku, apa misi kita kali ini? Pria botak itu tampak galak, tetapi dia sangat ketakutan ketika menghadapi kacamata lembut itu. Ia sangat menyadari kekuatan pemimpin ini. Menurut legenda, ia pernah menjadi pejuang di Tiongkok. Setelah diusir dari divisi, ia datang ke Asia Tenggara untuk mendirikan kelompok tentara bayaran Kobra. Setelah bersama selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu seberapa tinggi budidaya kobra, tidak ada yang bisa mengetahui kedalamannya, dan setiap orang yang melawannya sudah mati. Apalagi ular kobra itu kejam dan tanpa ampun dalam tindakannya 2 tahun lalu, seorang lawan jatuh ke tangan mereka dan disiksa oleh ular kobra selama 3 hari sebelum akhirnya membunuhnya dengan 1 pukulan. Oleh karena itu, meskipun pria botak itu adalah wakil ketua kelompok tentara bayaran, dia sangat takut pada ular kobra dan tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Misalnya sampai dia datang ke China kali ini, dia masih belum mengetahui isi misinya. Dia melihat akan mengambil tindakan, jadi dia berani bertanya. Kobra berkata, misi kali ini sangat sederhana. Targetnya adalah Qin Cucu, wanita tertua dari grup Qin. Kepala botak berkata, apakah Anda menginginkan nyawanya? Kobra berkata, tidak, majikan menawarkan 20 juta dan meminta kami untuk menangkapnya. Qin Cucu membuat beberapa film pendek yang tidak cocok untuk anak kecil,
dan kemudian mempostingnya di internet untuk merusak reputasinya. Ini pekerjaan yang bagus. Anda dapat memiliki wanita cantik untuk diajak bermain dan mendapatkan uang untuk itu. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Pria botak itu tertawa keras setelah mendengar ini. Majikan ini juga menarik. Dia sebenarnya membayar begitu banyak uang untuk membiarkan Cobra Mercenary Group kita melakukan hal seperti itu, artinya dia tidak punya film untuk ditonton. Yang lain juga tertawa setelah mendengar ini, sepertinya merasa uang ini terlalu mudah didapat. Cobra mendengus dingin, apa yang kamu tahu? Pasti ada alasan kenapa pihak lain menawarkan harga setinggi itu. Tapi ini tidak penting. Yang penting kita bisa mendapat 20 juta setelah menyelesaikan pesanan ini. Tapi ada satu hal yang harus hati-hati, ini China, banyak ahlinya, kita harus mengambil tindakan secepatnya untuk mencegah malam dan mimpi panjang, dan segera kembali ke Asia Tenggara setelah kita selesai. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan bos dengan sungguh-sungguh, yang lain berhenti mengatakan apapun. Cobra berkata lagi, kamu hampir selesai makan. Periksa peralatanmu dan segera berangkat. Setelah menerima perintah, orang-orang dalam kelompok tentara bayaran mengenakan kerudung mereka, menutupi tubuh mereka dengan erat, dan kemudian menghilang bersama Cobra. Sebagai wakil presiden keluarga Qin yang paling cakap, Qin Cucu bertanggung jawab atas banyak bisnis. Dia benar-benar harus melakukan banyak pekerjaan dalam satu hari dan sibuk sampai sekitar jam 10 malam. Dia meregangkan pinggangnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ye Bufan.